Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara mahasiswa sekalian. Selamat datang di kelas Kuliah Ilmu Penyakit Umum. Bersama saya, Dr. Rusdi Satria Ridwan. Dalam kuliah pertama ini, kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar penyakit secara umum. Apa yang dimaksud dengan sehat? Apa yang dimaksud dengan sakit? Apa yang dimaksud dengan penyakit? Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit akan kita bicarakan dalam kuliah pertama ini. Untuk bisa memahami itu semua, maka kuliah pada hari ini akan kita bagi dalam beberapa subtopik. Pertama, mengenai konsep sehat dan sakit. Dua, mengetahui pengertian penyakit. Tiga, memahami karakteristik suatu penyakit. Keempat, bagaimana mengklasifikasikan penyakit-penyakit dan bagaimana cara memberikan nama pada penyakit. Pengertian tentang sehat itu berubah dari waktu ke waktu. Pada saat ini menurut Balok paling tidak ada 3 konsep tentang sehat. Pertama, konsep sehat menurut medis. Yang kedua, sehat menurut WHO. Dan ketiga, sehat menurut secara ekologis. Menurut medis, konsep medis, sehat itu keadaan badan yang bebas dari penyakit. Pandangan ini sebagian besar dianut oleh para dokter dan para tenaga medis lainnya. Konsep sehat medis ini didasarkan pada asumsi yang terlihat pada badan. Atau boleh dikatakan sehat dan sakit merupakan fenomena objektif yang dapat dilihat atau diamati. Para dokter dan ahli kesehatan mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan badan yang dikarakterisasikan mampu melakukan peran di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat secara mandiri. Dan kemampuan untuk menghadapi tekanan fisik, biologis, dan psikologis, dan sosial. Bisa dikatakan sehat di sini semata-mata berdasarkan anatomi, fisiologi, dan psikologi. Jadi sehat di sini mengatakan bahwa badan tidak mempunyai gejala atau tanda-tanda penyakit atau masalah. Pandangan ini mengabaikan individu secara keseluruhan karena terlalu menekankan pada adanya penyakit dari bagian-bagian tubuh tertentu. Jadi bisa dikatakan pandangan sehat medis tradisional ini mengasumsikan adanya dikotomi antara sehat dan sakit. Padahal dalam kehidupan sehari-hari menurut Hinkel tidaklah selalu demikian. Kadang-kadang ada orang dengan kelainan atau gangguan salah satu bagian tubuhnya, tetapi dia tetap merasa sehat, bisa mengerjakan kegiatan sehari-hari secara normal. Misalnya, orang yang mempunyai kelainan visus mata, dengan bantuan kacamata saja masih bisa melakukan kegiatan fisik normal sebagaimana orang-orang yang sehat. Orang dengan kelainan gigi masih bisa beraktivitas normal. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya bahwa antara sehat dan sakit itu tidak bisa didikotomikan. Bahwa orang yang sakit itu tidak sehat atau orang yang sehat itu tidak sakit. Untuk menjadi sehat, seseorang tidak perlu harus dalam keadaan bebas penyakit atau masalah sama sekali. Tapi mungkin saja mereka memiliki lebih sedikit penyakit atau masalah dibandingkan orang-orang yang betul-betul sakit. Ada atau tidak adanya gejala penyakit atau masalah tidak cukup kuat untuk membatasi apakah seorang itu sehat atau sakit.
Disinilah kelemahan atau kekurangan dari definisi sehat menurut medis ini. Dengan sulitnya memberikan batasan antara sehat dan sakit tersebut, maka World Health Organization atau WHO, Badan Kesehatan Dunia, mengembangkan konsep sehat yang lebih holistik dengan memasukkan variabel sehat secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Menurut WHO, sehat adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan sekedar hanya tidak adanya penyakit atau kecacatan. Dengan perkataan lain, sehat menurut WHO adalah sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial. Menurut WHO, sehat itu bukan sekedar tidak adanya penyakit atau adanya masalah secara fisik, tetapi juga tidak ada masalah psikis dan sosial. Suatu kualitas manusia yang absolut dan positif, di mana kesehatan secara fisik hanyalah salah satu aspek dari sehat itu. Definisi sehat menurut WHO ini ada kelemahannya, yaitu belum jelasnya yang dimaksud dengan kualitas sejahtera atau sehat secara spiritual dan sosial. Menurut Lewis, dengan begitu luas dan tidak jelasnya konsep WHO ini, akan sulit untuk mendefinisikannya dan sulit juga untuk mempraktekannya secara operasional apa yang dimaksud dengan sehat sosial dan sehat spiritual itu.